Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi membaca Bubble Post dan Bubble Post.co. Kembali kita bersua di Bingkai Geraha Pena, bincang-bincang kritis namun di bawah santai. Pemirsa, untuk edisi kali ini masih bicara soal pandemi, kaitannya dengan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, berkenaan dengan itu telah hadir bersama kita Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Muhammad Soleh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih telah berkenan hadir di sini. Pemirsa, salah satu sektor yang paling terdampak dari pandemi COVID-19 adalah di sektor pendidikan. Mulai dari tahun kemarin hingga saat ini, pendidikan kita lebih banyak dilakukan secara online, dan tentu ini ada dampak positif dan negatifnya. Namun tentu berbicara tentang pendidikan, orang lebih berpikir banyak dampak negatifnya. Nah, berkenaan dengan itu kita ingin tahu kesiapan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rencana pembelajaran tatap muka. Kita langsung saja ke Pak Muhammad Soleh. Pak Muhammad Soleh, ya. Pak Soleh aja ya. Ya. Pak Soleh, berkenaan dengan masalah pandemi ini, bagaimana sih kesiapan dari pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya untuk bisa menggelar pembelajaran tatap muka ke depan ini? Silakan, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa yang berbahagia, yang kami banggakan. Alhamdulillah, syukur pada pagi hari ini kita bisa bertatap maya dalam dialog Bingkai Geraha Pena. Iya. Bertatap maya namanya ya, Pak? Oh ya. Oh, maya ya, bukan. Betul. Iya. Oke, silahkan lanjut, Pak, lanjut. Ya. Baik, keterkaitan dengan pembelajaran khususnya di Provinsi Bangka Belitung yang di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Pertama ingin saya sampaikan bahwa berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi, kewenangannya adalah pendidikan menengah ya? SMA, SMK, dan SLB, pendidikan khusus. Sejak tahun 2020 kemarin, tepatnya tanggal 24 Maret. 24 Maret ya? Ya, kita hampir 1 tahun ini mengalami pandemi COVID ini. Ya. Nah, sejak tanggal 24 Maret kemarin bahwa pembelajaran untuk dilaksanakan melalui daring ataupun online ya. Nah, sehingga pada tahun 2020 untuk pelaksanaan ujian nasional setelah SMK yang dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 Maret, maka ujian nasional untuk jenjang SMA, SMP, MTS termasuk juga paket kesetaraan itu dibatalkan. Dibatalkan ya. Ya. Pembelajaran dilanjutkan melalui online. Namun pada tahun pelajaran 2020-2021 ada edaran SKB 4 Menteri bahwa untuk daerah yang zona hijau itu boleh melaksanakan tatap muka. Pada waktu itu Bangka Belitung ini sebagian besar masih zona hijau. Masih hijau ya. Jadi ada, kalau nggak salah ada 14 provinsi termasuk Bangka Belitung ya. Iya, sehingga kita sebagian besar kabupaten kota itu melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kemudian diiringi pada bulan Agustus ada perubahan SKB 4 Menteri bahwa untuk pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan untuk daerah zona hijau dan kuning. Maka saat itu dapat dikatakan seluruh kabupaten kota itu sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tapi pembelajaran tatap muka yang terbatas, tidak sama dengan masa sebelum pandemi COVID. Kalau pada masa sebelum pandemi COVID, ya pembelajaran tatap muka itu sebagaimana kita ketahui ya semua siswa itu hadir. Semua siswa hadir ya? Ya. Tapi pada masa pandemi COVID,
ini kita tetap mematuhi prokes COVID yang sangat ketat. Kemudian siswa yang hadir juga itu dibatasi. Dibatasi ya. Yang biasanya satu ruang belajar itu 36 siswa maksimum, sekarang menjadi setengahnya. Oh, setengahnya. 18. Setengahnya lagi gimana tuh? Setengahnya belajar online. Belajar online ya. Jadi dia sistemnya itu ada yang pakai shift. Pakai shift. Ada yang shift pagi, setengahnya siang. Oh, siang. Ada yang sistem rotasi. Sistem rotasi ini minggu pertama kelas 10, minggu kedua kelas 11, minggu ketiga kelas 12, minggu keempatnya kembali lagi ke kelas 10. Sehingga pembelajaran tatap muka ini bisa secara berjenjang itu dilaksanakan. Namun saya sampaikan tadi bahwa jumlahnya terbatas, kemudian jumlah peserta didik jam waktunya juga terbatas ya. Jam tatap muka itu dari 45 menit menjadi 30 menit. Kemudian tidak ada pembelajaran praktek, semua kantin itu ditutup. Guru yang hadir di sana juga harus sudah di screening, artinya guru yang sehat ya. Karena semua yang hadir di sekolah itu semua dalam keadaan sehat. Karena kita menjaga jangan sampai satuan pendidikan atau sekolah ini menjadi klaster baru. COVID. Artinya penerapan protokol kesehatan 3M itu yang tetap benar-benar dijaga di sana juga. Iya. Nah, kemudian dengan beranjaknya Bangka Belitung kasus COVID ini terus meningkat, maka kita menyampaikan kepada satuan pendidikan kita bahwa kalau terjadi perubahan zona di kecamatan tempat sekolah itu berada, maka sekolah segera ditutup. Nah, kalau terjadi perubahan zona, silahkan nanti sekolah itu dibuka kembali. Sehingga pelaksanaan pembelajaran sampai saat ini di Bangka Belitung ini di 3 kabupaten masih berjalan. Masih berjalan ya? Yang pertama di Bangka Barat. Bangka Barat. Yang kedua Belitung dan Belitung Timur. Sedangkan 4 kabupaten kota yang lain, Pangkal Pinang, Bangka, kemudian Bangka Tengah dan Bangka Selatan, itu sebagian besar ditutup atau melalui online ya. Cuma untuk wilayah yang 4 kabupaten kota yang zona merah ini, ya, yang kemarin, untuk kecamatan-kecamatan yang kuning itu untuk dibuka. Jadi tetap dibuka yang untuk zona kuningnya gitu. Nah, untuk ke depan masih pada tahun pelajaran 2020-2021 ini, setelah guru-guru nanti divaksin, ya jumlah guru kita ada 5.200 lebih, 5.200 termasuk tenaga pendidikan dan pengawas. Itu negeri dan swasta atau? Negeri dan swasta, termasuk juga yang PNS maupun yang honorer, itu nanti akan divaksin semua. Nah, apabila setelah divaksin nanti kita akan melihat bahwa ke depan pertama zona di Bangka Belitung ini sudah turun ya. Sekarang ini sudah oranye ya, 4 kabupaten kota ini sudah zona oranye. Maka setelah divaksin nanti kemungkinan semua sekolah di kabupaten kota seprovinsi Bangka Belitung ini akan dibuka. Dibuka ya. Ya, akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kapan mulainya itu, Pak? Setelah vaksin. Setelah vaksin ya. Ya, jadi vaksin. Tidak menunggu tahun ajaran baru artinya. Tidak. Tidak ya. Nah, Pak, ini kan gurunya divaksin. Ya. Nah, siswanya sekarang ya. Ya, kemarin kita sudah menyampaikan ke Pak Gubernur juga sangat apresiatif bahwa untuk daerah-daerah yang zona oranye rencananya siswanya akan kita vaksin untuk sekolah piloting. Artinya tiap kabupaten kota yang daerah oranye tadi ada 2 sekolah piloting, 1 SMA, 1 SMK. Setelah kita sampaikan, kebetulan kemarin ada datang Sesditjen Kemenkes, Pak Budi Dayan, bahwa kita ada merencanakan untuk memvaksin siswa sekolah-sekolah piloting
Nah, tanggapan beliau bahwa yang boleh divaksin itu siswa yang usianya 18 tahun ke atas. Oh, gitu. Sedangkan siswa kita kebanyakan yang sampai kelas 12 ini di bawah 18 tahun. Iya, artinya secara efektivitas sangat rendah artinya. Iya. Sangat sedikit ya. Namun kita akan mendata sekolah-sekolah nanti yang siswanya yang di atas 18 tahun untuk bisa dilaksanakan vaksin yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Artinya untuk satuan pendidikan yang siswanya di atas 18 tahun nanti kita data dan kita sampaikan supaya nanti ada vaksin untuk siswa yang di atas 18 tahun ini. Oh, gitu. Ya. Nah, Pak, ini kan kaitannya kalau tidak salah dari peraturan SKB Menteri, Empat menteri ya. itu kan bahwa bukan hanya kesiapan sekolah, namun juga adanya persetujuan orang tua. Betul. Nah, itu bagaimana tuh? Kan kalau dari berapa kali kalau nggak salah ya, dari mulai akhir-akhir tahun kemarin lah, bahwa kita ada rencana membuka tatap muka, pembelajaran tatap muka, PTM, kemudian banyak sekali yang kita dengar penentangan dari orang tua. Kami lebih sayang anak kami, biarlah kami anak kami bodoh, kata bahasanya kan, seperti itu. Nah, mungkin ada strategi lain nggak, misalnya selain kita penerapan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, kemudian jaraknya kita jaga, kerumunannya jangan sampai ada, misalnya seperti itu, kemudian disiapkan alat untuk mencuci tangan, perlengkapan mencuci tangan segala macam seperti itu. Selain itu ada strategi lain nggak, Pak? Jadi memang pertama kita harus mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan prokes, ya. 3M ini memang harus kita patuhi, ya. Selain itu tentunya kami mempersiapkan infrastruktur di sekolah dan juga yang menjadi tolak ukur kita bahwa keberhasilan pembelajaran tatap muka ini adalah kebersamaan kita bersama, ya. Artinya kita harus sama-sama punya andil untuk mencapai suksesnya pembelajaran tatap muka. Nah, sekolah-sekolah yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka ini harus melaksanakan rapat dengan orang tua wali siswa, baik itu melalui Zoom meeting, ya, melalui virtual, ataupun melalui tatap muka berjenjang. Oh, gitu. Kelas 10 dulu dipanggil, gitu. baru kelas 11, baru kelas 12. Nah, kita tidak memaksa siswa harus mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Orang tua yang keberatan siswanya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah itu tetap diperkenankan untuk online. Yang pertama, mereka yang setuju membuat surat pernyataan. Oh, gitu. Mereka setuju bahwa anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Yang tidak setuju juga membuat surat pernyataan bahwa mereka tidak setuju dan minta supaya pembelajaran melalui online. Dua-duanya dilayani. Jadi yang mau pembelajaran tatap muka di sekolah kita layani sesuai dengan prokes yang harus dipatuhi. Kemudian yang mau virtual juga kita layani. Jadi dua-duanya kita laksanakan. Oke, Pak. Ya. Kita pengen tahu sih, apa sih kelemahan dari online itu sehingga kita lebih, kalau sekarang di kita ya lebih tetap mengedepankan untuk tatap muka itu sebenarnya? Iya. Kelemahannya yang pertama dapat dikatakan dari infrastruktur ya. Bahwa tidak semua siswa memiliki fasilitas. Ya. Kita tidak munafik ya, tidak bahwa orang Bangka Belitung kaya-kaya semua, enggak. Iya. Banyak anaknya yang tidak memiliki sarana prasarana. Itu menjadi kendala tersendiri. Sedangkan yang kedua adalah keterkaitan dengan biaya pulsa kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah keterkaitan dengan SDM. Nah, guru-guru juga tidak semua itu menguasai pembelajaran virtual, ya. Artinya kita memahami bahwa selama ini guru-guru kita mengajar secara konvensional. Ya, banyak hanya menggunakan peralatan-peralatan TIK ini hanya guru-guru tertentu. Namun sekarang mereka dipaksakan. Seluruh harus menggunakan secara virtual. Nah, tentunya pembelajaran juga kita buat strategi bahwa untuk pembelajaran yang menarik bagi anak-anak ini, guru harus memiliki materi konten, ya, sehingga materi yang dipersiapkan oleh guru ini memberikan motivasi, jangan membuat mereka malah jenuh, bukan malah yang terjadi adalah pemberian soal kepada siswa. Bayangkan SMA
itu kalau tidak salah jumlah mata pelajarannya sekitar 15. Kalau semua guru memberikan tugas semua, kapan siswa istirahatnya? Berarti kerja guru itu bisa 2-3 kali lipat dari yang tatap muka. Artinya habis tatap muka dia harus mengajarkan online lagi, belum lagi memikirkan pelajaran yang menarik tadi kan. Nah, terkait dengan efektivitas kita ini kan kalau di Indonesia ini bahwa sekolah itu bukan hanya tempat belajar tapi juga tempat untuk dididik gitu dan tempat mendidik. Nah, itu bagaimana tuh? Jadi sekolah sekarang tidak hanya di satuan pendidikan, tapi sekolah juga rumah dijadikan sekolah sekarang gitu. Karena banyaklah siswa kalau melalui daring ya itu berada di sekolah, berada di rumah. Nah, jadi peran orang tua kita harapkan dapat berkontribusi dalam rangka mengarahkan, kemudian juga mengingatkan, mengawasi. Karena yang namanya pembelajaran tatap muka ini tidak menutup kemungkinan siswanya taruhnya fotonya kan, siswanya kemana-mana nanti kan, gambarnya kan. Ya, jadi orang tua juga harus bisa mengawasi ini. Karena pembelajaran daring ini sebetulnya kalau kita infrastrukturnya memadai ya, representatif, kemudian juga guru-gurunya SDM-nya memadai, profesional. Kita meyakini bahwa pembelajaran tatap muka ini salah pembelajaran daring ini salah satu media pembelajaran masa kini. Masa kini betul. Iya. Suka tidak suka. Iya. Ya. Sekarang ini 4G, sebentar lagi 4G. Sudah 5G ya. Ya, mau tidak mau pembelajaran yang online ini menjadi salah satu solusi untuk ke depan. Maka ke depan pembelajaran daring ini tidak kita lepaskan. Di satu sisi konvensional tatap muka tetap jalan, tapi nanti untuk tugas ya guru diupayakan sudah melalui pembelajaran daring ini. Jadi tugas-tugas tidak lagi nanti ngumpul lagi pakai pakai buku ke sekolah, tapi melalui penugasan melalui daring. Sehingga lebih efektif, lebih efisien, lebih mudah dan sebagainya. Kemudian seperti kita nanti PPDB walaupun nanti sudah tatap muka, tapi kita tetap melaksanakan secara online, secara daring. Karena upaya kita adalah kita harus bisa beralih dengan adanya teknologi informasi ke depan yang semakin meningkat, ya kita harus mempersiapkan diri lebih baik. Oke, Pak. Kalau belajarnya kan sekarang ini kondisinya serba susah ya, serba susah arti kata semua harus beradaptasi, belum lagi kendala teknologi, jaringan apa segala macam. Nah, ada nggak misalnya kira-kira kebijakan khusus tentang nilai dalam belajar daring ini? Mungkin kalau kita tetap muka, kasih 7 misalnya, daring kasih 8 misalnya seperti itu. Kira-kira ada nggak itu? Saya kira itu sekolah yang lebih mengetahui ya, karena itu kewenangan sekolah. Maka kita upayakan bahwa sekolah harus mengikuti aturan ketentuan yang berlaku ya. Artinya kalau siswa itu harus ada soal-soal penugasan, soal-soal ulangan, itu kalau memang mereka tidak mengikuti ya jangan diberikan nilai. Walaupun artinya toleransi itu ada, itu tidak menutup kemungkinan toleransi ada, tapi toleransi itu dalam hal mungkin dalam mengumpulkan kalau dia terlambat, ya kalau tidak bisa hari ini termasuk tugas itu sekolah lah, kebijakan sekolah. Tapi yang jelas aturan kenaikan kelas, aturan kelulusan itu ada, itu harus dipenuhi oleh setiap siswa. Walaupun kalau kita lihat di masa pembelajaran virtual ini banyak kemudahan-kemudahan. Ya. Pertama, materi yang disampaikan materi-materi hanya yang bersifat esensial, ya materi-materi yang penting aja. Kemudian materi-materi yang kontekstual, materi-materi yang ada kaitannya dengan materi untuk untuk pembelajaran tingkat selanjutnya. Yang pendukung ditinggal. Termasuk kegiatan ekstrakurikulernya misalnya. Ekstrakurikuler ditinggal dulu.
Tapi kan walaupun di sekolah tidak ada lagi, ya di kampung-kampung kan bola kaki, itu basket, bagus itu. tetap Untuk ada olahraga, seperti itu. Artinya belum lagi warung kopi misalnya kan anak-anak gimana? Artinya sebenarnya di satu sisi sekolah kita online, tapi di sisi lain anak kita juga sebenarnya bebas juga main-main kemana, apa segala macam seperti itu. Nah, Pak, kira-kira untuk apa namanya guru-guru ini, kalau mereka divaksin berapa lama selesainya Pak untuk tahap vaksin? Ini kan kita butuh 2 kali nih misalnya, kan paling tidak kalau kita kemarin 14 hari kelangnya misalnya gitu. Untuk lansia ya mungkin agak lebih panjang kan 24 hari seperti itu. Nah, kemungkinan April ini bisa nggak misalnya selesai divaksin gitu? Insya Allah ya. Insya Allah ya. Kebetulan kewenangannya bukan di dinas pendidikan, cuma dari data yang kita pendataannya sudah. Pendataannya sudah. Data sudah. Kemudian juga kalau untuk guru-guru ini, kalau dia pun PNS itu tidak ada guru yang di atas 60 lebih, ada, ya? Karena sudah pensiun kan, maksimum 60, ya kan? Yang ada tuh dosen. Berarti kalau dihitung apa namanya, tidak ada yang lansia lah. Ya kalau masa sekarang ini pembagian itu masih usia produktif ya. Ya mudah-mudahan nanti kita harapkan. Kebetulan hari ini memang ada pembahasan rencana vaksin untuk guru secara masif. Kita sudah memberikan jadwal. Kalau tidak ada perubahan, kita mungkin vaksinnya mulai tanggal 15 nanti. Tanggal 15 ya. 15, 16, 17, 18, 19, 5 hari itu diharapkan seluruh 7 kabupaten kota untuk guru-guru ini sudah selesai. Sudah selesai, termasuk negeri, swasta, honorer. Ya, itu tergantung pertama agenda vaksinnya, ya kan. Kita hanya cuma memberikan jadwal saja. Betul ya. Ya kan. Kemudian yang kedua tim yang untuk karena kan ada kelompok-kelompoknya nanti, karena jumlah guru kan banyak ya. Karena mungkin yang divaksin bukan hanya nanti guru-guru SMA, SMK, SLB aja, mulai guru TK PAUD ya, kemudian SD, SMP, ada guru MI, MTS, MA, banyak guru-guru ini. Nah, Pak, itu untuk guru-guru itu diwajibkan nggak? Arti kata kan kemarin bahwa setiap kita itu diwajibkan itu kan, tapi kan masih ada juga warga yang tidak mau divaksin seperti itu. Nah, untuk guru-guru ini bagaimana tuh? Ada sanksi atau apa nggak untuk orang-orang yang tidak mau divaksin ini? Vaksin ini kan untuk keselamatan kita, juga orang lain. Saya berharap betul bahwa guru-guru kita tidak ada yang menolak. Kita berharap demikian, karena mari kita menjaga keselamatan kita, ya, juga keselamatan orang lain, ya, untuk demi kesehatan kita bersama, ya. Mudah-mudahan tidak ada tenaga kependidikan ini yang menolak untuk divaksin. Malah mereka kalau sekarang ini antusias, Pak, kapan kami divaksin? Oh gitu. Ya, nanya malah kan. Tapi Pak Soleh nggak divaksin lagi kan? Saya tanya kemarin, katanya walaupun kita penyintas COVID, tapi setelah 3 bulan itu nanti boleh divaksin. Ya, kita tergantung lah, kalau di screening nanti diperbolehkan, kita vaksin. Saya lihat kemarin waktu saya ikut divaksin kan di Pemkot itu, ada yang katanya tuh, oh kok dia itu kan sebenarnya penyintas COVID, kok ngapa divaksin? Nah, seperti itu. Ternyata memang dibolehkan untuk rentang waktu tertentu. Vaksin pun katanya, nah kita ini masalahnya sih informasinya simpang siur. Vaksin tuh ada yang ngomong hanya 6 bulan, kemudian ada yang 1 tahun atau apa seperti itu. Kemudian masih ada juga orang yang sudah divaksin. Seperti yang di Bubble Post hari ini, tulisan Pak Dahlan kan, dia udah divaksin, sekitar 10 hari kemudian positif ternyata. Cuma memang mungkin level apa COVID-nya yang tidak separah kalau orang yang tidak divaksin seperti itu. Nah, Pak, kaitannya dengan anak-anak tadi, itu kan mungkin sama aja sebenarnya dengan guru-guru. Kalau di tempat kita di Bangka Belitung itu berapa sekolah yang jadi piloting ini?
rencananya masing-masing kabupaten kota yang daerahnya zonanya oranye itu 2. Jadi patokannya harus zonanya itu ya? Iya, jadi 1 SMA, 1 SMK. Namun kondisinya setelah kita koordinasikan, kita konsultasikan, siswa yang usianya 18 tahun ke bawah itu tidak boleh divaksin. Tidak boleh ya? Iya. Karena belum ada vaksin untuk anak-anak ya yang masuk ke kita ya? Iya. Oh gitu. Sehingga untuk piloting ini ya kita batalkan artinya. Maka kita nanti akan membuka untuk daerah-daerah yang lain ini secara serentak nanti setelah pendidik dan tenaga pendidikan semuanya sudah divaksin. Sudah divaksin. Ya. Mudah-mudahan berarti ya. Baik Pak, kita sudah jalan di penghujung acara. Ya. Pemirsa, kita berharap setelah semua guru-guru di Bangka Belitung ini divaksin, maka pembelajaran tatap muka akan sudah bisa dimulai. Tentu kita berharap banyak pembelajaran tatap muka ini malah tidak menjadi klaster baru Corona 19. Dan untuk itu tentu walaupun sudah divaksin, protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin, kemudian menjaga jarak dan menjauhi kerumunan harus menjadi suatu hal yang kita teguh untuk patuhnya. Tentu tidak bisa hanya segelintir orang atau satu orang, tapi semuanya harus menegakkan disiplin protokol kesehatan ini. Nah, Pak Soleh, kita minta statement penutupnya Pak, silahkan. Pertama saya ingin menyampaikan kepada teman-teman guru dan tenaga pendidikan khususnya pada semua jenjang, baik mulai dari PAUD, ya, TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, SLB. Kita harapkan teman-teman kita tidak ada yang menolak untuk divaksin. Karena jadilah kita guru ini digugu dan dituru. Ya, kita menjadi contoh teladan bagi masyarakat semua. Nah, karena kita setelah divaksin tentunya kita ingin keselamatan tidak hanya untuk diri kita, tapi juga kita menjaga keselamatan, kesehatan orang lain. Mari kita, teman-teman guru, untuk menjadi contoh di bumi serumpun segala ini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Kepada Bapak dan Ibu guru, guru adalah untuk digugu dan ditiru, bahwa kita harus selalu ingat pesan Ibu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, sayangi keluarga kita. Makanya salah satu upayanya adalah kita untuk ikhlas divaksin, ikhlas ya Pak. Terima kasih kepada membaca Bubble Post dan bubblepost.co. Saya Bardian Zakaria yang bertugas bersama tim dari Bingkai Geraha Pena menyampaikan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.